Ya, lanjut. Mana Jen? Lanjut share screen-nya Jen. Nah, oke. Sampai di mana tadi ya? 2, 3, 6, dan 10. Berapa anu tuh? Kalau cuma terkait sedikit, Jen, tidak usah. Oh, Yang betul-betul terkait, iya. Kira-kira nomor berapa? Paling cuma 2 saja yang terkait itu. Biasanya cuma 1 yang terkait itu yang relevan dengan kegiatan kita. Ya mungkin karena ada beberapa kegiatan, mungkin ya ada koordinasi, ada konsultasi. Tuh, tahapannya ada koordinasi, ada konsultasi. kalau Yaitu etos profesionalisme kerja. saja. Apa lagi? Kenapa? Profesionalisme saja boleh, Pak. Profesionalisme itu berarti kemampuan, pengetahuan. Atau Ya mana kira-kira yang relevan dia? Apa semua nilainya itu? Jen? normatif menjalankan tugas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan beretika dalam bekerja. Normatif. Normatif ya. Apalagi? Ada transparan, terbuka dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, apalagi? Amanah, dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan. Profesionalisme, bekerja berdasarkan ketentuan prosedural dan menghindari kesalahan serta bersedia menanggung risiko. 4 saja nilainya. Pelayanan prima, mengutamakan kepuasan pelayanan pada masyarakat. Etos kerja, memiliki motivasi yang tinggi dan unggul dalam bekerja. Niat yang tulus untuk bekerja yang baik, ikhlas, dan jujur. Niat yang tulus ya. Itu saja. Ya, Pak. 6 nilai. 1, ada 10. 10 nilainya. Akuntabilitas, tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Apalagi? Aktif, giat menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik secara intensif. Sudah semua itu, Pak. Oh ya, oke. Coba ya. Normatif itu berdasarkan hukum. Transparansi itu keterbukaan. Amanah itu menjalankan tugas dengan ikhlas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu semua ya, kalau amanah. Sedangkan itu kita dalam mempersiapkan, menyiapkan bahan-bahan dan rencana kegiatan. Dalam menyiapkan itu baru kita sendiri. Ya, baru kita sendiri. Berarti profesionalitas saja kalau begitu ya. Profesionalisme ya. Ya, Boleh. Nilainya saja, tidak usah uraiannya. Nilainya saja. Bisa itu. Kira-kira. Mana? Kasih masukan dulu yang lain. Ingrid, coba kasih masukan dulu Jane. Jangan kata Ingrid. Bantu Ingrid. Bantu Ingrid. Atau Musdalifah, bantu. Tidak usah uraiannya ya Jen ya, tidak usah uraiannya Ya, Pak. ya. Ya, Pak. Kalau masuk sampai 2 atau 3, masukkan misalnya 1 normatif, 2 transparansi, 3 amanah, ya itu saja. Ya, Pak. Oke, sip. Ya, berarti Jen punya kegiatan 1 sudah selesai dengan sempurna. Siapa suruh yang lain tidak mau tadi? Berarti kalah dengan Jen. Karena bikin sendiri. Pak. Ya. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Ini Pak, kalau saya punya Pak, kalau pertahapan kegiatan itu beda-beda nilainya Pak. Jadi dijelaskan pertahapan kegiatan, tidak keseluruhan begitu Pak. Dia tidak, kalau nilai itu tidak dilihat dari tahapan kegiatan, tidak. Dia hanya dilihat dari kegiatan.
Yang dilihat dari tahapan kegiatan itu adalah analisis dampak. Nah, itu bagi golongan 3, bagi golongan 2 tidak. Dia tidak melakukan analisis. Jadi ada beberapa kolom 6, kolom 7, kemudian keterkaitan agenda 3 itu dilihat dari kegiatan. Keterkaitannya di kegiatan. Oke? Iya, Pak. Oke, kalau begitu, Jen, stop saya dulu kami punya Jen. Gantian. Kan satu sudah selesai itu. Ya, Nah, tinggal Ya, Pak. kegiatan kedua nanti Jen, terserah bikin saja bagaimana bagusnya. Kira-kira begitu gambarannya Jen. Nah, begitu Ya, Pak. gambarannya. Makasih, Pak. Ya, oke, ya. Di Palu mana ini tidak? Masih di Palu, Hah? Pak. Masih di Oh, Palu. Jangan-jangan di Skunder situ, tidak? Tidak, Pak. Masih di Rahman. Oh, Basuki. Iya. Siapa semua yang di Palu ini? Saya, Pak. Nasta juga, Pak. Mitra juga di Palu. Iya, Pak. Siapa? Siapa? Iya, Pak. Mitra, Jane, siapa lagi di Palu? Nasta, Pak. Nasta juga, Pak. Kenapa tidak berkumpul baru cari saya di kantor? Lebih bagus dari kemarin. Salah sendiri. Begitu. Apa kalau sudah aktualisasi berarti sudah harus kembali ke Morowali tuh, ke Moro tuh. Ya bisa lagi di sini. Kan? Boleh sebentar, Pak. Itu sudah Jeko namanya, Jeko. Yang lain bagaimana? Nah, sekarang kita selesaikan dulu satu lagi, kegiatan kedua. Siapa yang mau kegiatan kedua? Mau Dina atau Nasta atau siapa? Boleh saya, Pak. Kegiatan kedua. Siapa? Dalipa. Zalifa. Mana Zalifa ini? Mana dia? Mana dia? Oh ya, Zalifa. Oke. Silakan Zalifa. Di share ya. Share screen ya. Supaya kita bahas bersama ya. Nah, bahas bersama. Tapi kalau Inggris sudah. Saya kira kalau Inggris sudah dia punya itu. Jadi bukan lagi. Tinggal menyesuaikan tadi dari siapa, dari Jane. Jane juga sudah tadi, cuma nilainya tak salah, tapi sekarang sebagus kan. Mitra juga sudah untuk menyelesaikan. Ada beberapa orang saya lihat ini sudah cerah-cerah dari tadi. Wah, ini sudah punya. Pak Syukur, sudah. Pak Syukur, ya. Oke, ini sudah Pak Syukur. Berarti isu dan gagasan sudah ya? IPA ya? Apa? Isu dan gagasan sudah ya? Sudah, Pak. Tapi bagus itu. Hmm. Aduh, lupa tadi, Jen. Instansi juga satu, Jen. Habis namamu, baru kau masukkan instansi dulu ya? Siap, Pak. Siap. Ya, tapi bagus ya, lebih simetris dia ya. Jangan sampai misalnya hanya sepotong saja dia punya, kayak begini. Kalau bisa langsung masuk ke lembaran kedua saja, mulai dari tahapannya itu, mulai dari C-nya itu, rancangan kegiatan. Ya itu, langsung masuk masuk lembaran kedua saja, Jan, sudah Liva, jangan terpotong begitu, kurang bagus itu. Lebih nanti sambung ke belakang. bukan, maksud saya dari situ, dari nama itu, bagian C itu, C rancangan kegiatan. Bukan B dia itu, C. Karena A itu nilai-nilai dasar, B itu kedudukan dan peran ASN. C baru itu rancangan kegiatannya. Mulai dari situ, mulai dari rancangan itu. Kasih ke lembaran berikut saja supaya agak bagus kelihatan. Masuk 6. Tetap tinggal lagi nama.
langsung nomor yang kegiatan kedua ini Pak. Iya, kan kegiatan satu sudah ada melalui Jen, toh? Tapi saya beda dengan penyiapannya Pak. Makanya beda. Kan saya bilang tadi Saya kan ikuti. tidak Pak. Di sini kan banyak yang saya bikin itu kan menyiapkan bahan pretes, menyusun soal pretes itu dimasukkan di tahapan kegiatan persiapan semua Pak. Tidak apa-apa. Kan Jen juga cuma kegiatan konsultasi saja kita bahas tadi. Yang lainnya belum. Toh? Kalau di kegiatan kedua saya Pak, kan kita itu hari bilang melakukan pendataan jenis-jenis pajak. Iya. Cuman saya sudah konsul sama coach, dibilangnya kalau bisa melakukan pengumpulan data terhadap pajak bumi bangunan yang terkait dengan wajib pajaknya saja, Pak. Nah, tunggu dulu kalau begitu. Antara mendata dan mengumpul itu di mana bedanya? Kalau mendata itu, Pak, kita harus turun ke lapangan langsung ke wajib pajaknya. Kalau Nah, mengumpulkan sekarang data kita- pajaknya itu sudah ada di kantor. iya, sudah ada, Pak. Oh, Tinggal data wajib iya. pajaknya sudah ada, tinggal kita minta Iya. saja. Ya, bagian tidak apa-apa. pendataan. Kalau seperti itu kondisinya sudah di kantor, tinggal dikumpulkan. Itu betul. Kalau mengumpulkan Pak. tidak apa-apa. Pertama itu tahapannya melakukan koordinasi dengan subbidang pendataan, kemudian melakukan pengumpulan data wajib pajak tersebut, kemudian mengarsipkannya mungkin dalam bentuk soft copy, Pak. Kok langsung diarsipkan? Kalau habis Menyusun, dikumpul di apa lagi? menyusun. Iya. Kan jenis-jenis pajak itu kan ada berapa jenis pajak di situ yang dikelola di situ? Kalau di sini cuma 8 sih, Pak, yang dikelola. Berarti kalau begitu kelompokkan dulu. Ini pajak bumi dan bangunan, ini pajak apa, ini retribusi apa. Berarti dikelompokkan dulu tuh. Habis dikumpul, kan dikumpul disatukan semua jenis pajak. Setelah itu di apa lagi? Habis koordinasi mengumpul pajak, jenis-jenis pajak. Setelah itu diklasifikasi, apa namanya? Dikelompokkan ya. Ini jenis pajak ini jenis pajak ini jenis pajak ini. Kan begitu kan? Bukan begitu, Ipa? Oh, tapi dibilangnya kan, Pak, ambil yang PBB saja langsung. Maksudnya pengumpulan data itu tidak usah yang 8 pajak itu, langsung saja ke PBB-nya saja, karena itu yang nanti akan turun disosialisasikan. Berarti khusus PBB ini, tidak ada pajak Iya. lain? Maksudnya diarahkan saya khusus PBB saja yang diambil datanya, wajib pajaknya, kemudian kita tentukan desa apa atau kelurahan apa yang kita mau sosialisasikan, baru kita nanti susun, kita turun nanti sosialisasi. Tapi ingat ya, sosialisasi itu minimal 2 minggu ya, 14 hari ya. Nah, hari tuh. Kira-kira tidak banyak waktu tersisa. Ya. Kira-kira tidak banyak waktu tersisa kalau cuma pajak bumi dan bangunan saja. Atau malah sempit waktunya. Oke, mari saya kasih gambar dulu ya. Saya kasih gambar dulu kalau begitu. Minggu pertama itu, begitu kita turun, minggu pertama itu kita masih membuat persiapan. Termasuk konsultasi dengan mentor. Ya, termasuk konsultasi dengan mentor. Kita buat persiapannya apakah pengumpulan data, apakah menyiapkan, kalau yang lain-lain mungkin guru biasa menyiapkan RPP, menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan format, itu semua dipersiapkan semua itu, di kegiatan persiapan semua itu.
termasuk konsultasi itu ya. Itu ada beberapa hal di persiapan itu, di kegiatan persiapan ini menjadi tahapannya. Nah, setelah itu baru kita, kecuali kalau kita sudah harus membuat misalnya leaflet, membuat pohon literasi, membuat majalah dinding, itu sudah kegiatan berikutnya, sudah kegiatan kedua misalnya. Oh, Bukan lagi hanya yang membuat persiapan. leaflet itu saya masukkan di persiapan. Membuat leaflet Jadi itu, dia dibikin kegiatan sendiri itu. iya lebih bagus karena begini, membuat leaflet itu kan bukan cuma satu tahapan dia. Kalau membuat Iya. leaflet misalnya, coba kita cari dulu, kita pilih, Menyiapkan bahan. kita seleksi dulu bahannya. Leaflet itu kan tidak sembarang kertas biasa kan? Iya. Nah, kita seleksi dulu kertasnya, atau kita pilih dulu kertasnya, kita cari dulu kertasnya. Kemudian kita didesain. Kan kita, oh dia harus seperti ini. Kan dia kan cuma dilipat. Toh? Iya, Pak. Nah, di atasnya itu apa di situ, gambar apa supaya menarik orang baca. Coba, itu didesain namanya. Desain, oh tulisannya ini yang besar harus di bold, ini harus miring, harus begini. Oh ini harus warna begini. Kan begitu tuh mendesainnya tuh. Iya. Ya, baru dicetak. Kan minimal itu. Kalau udah masuk di tahapan, waduh, banyaknya. Banyak sekali kalau masuk di persiapan. Hanya masuk di tahapan persiapan. Jadi kalau bisa, masukkan dia sebagai kegiatan. Berarti mulai dari pembuatan pretes dan postes itu kegiatannya sendiri juga. Oh, kalau itu bisa masuk di bisa masuk di persiapan, boleh. Iya. Karena dia kan kelihatannya tidak terlalu berat kan, karena itu adalah bahan yang kita siapkan itu. Nanti pada waktunya kita mau sosialisasi, baru dibawa dia itu, dibagikan kepada peserta sosialisasi itu. Itu ya. Iya, Pak. Nah, berarti setelah itu baru mensosialisasikan. Nah, mensosialisasikan itu tidak selamanya sosialisasi itu harus kumpul. Karena kalau dikumpul itu paling cuma satu kali. Nah, itu 14 hari diberikan waktu untuk mensosialisasikan itu. Ingat ya, satu kegiatan sosialisasi itu 14 hari. Jadi bukan hanya dikumpul orang. Kalau cuma dikumpul, wah, nanti dipertanyakan penguji tuh. Kalau misalnya hanya dibikin cuma 3 hari, sosialisasinya ke 3 desa. Nah, terus 11 hari diapakan? Apa Ini kegiatan rencananya, Pak, pelaksanaan sosialisasiku itu saya kunjungi wajib pajak dari rumah ke rumah. Lebih bagus. Lebih bagus. Jadi mungkin saya hanya kasih gambaran begini. Wajib pajak itu kalau dia misalnya 28 orang, untuk 14 hari itu 2 orang 1 hari. Bagikan leaflet, baru sampaikan apa isi leaflet itu, baru beri pengertian apa itu pajak itu. Kan begitu kan? Iya, Pak. Nah, 14 hari cukup untuk 24 orang. Karena 22 1 hari. Ya. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, baru kegiatan terakhir lakukan evaluasi. Evaluasi kegiatan. Boleh kita evaluasi lihat kegiatan. kalau di evaluasi kegiatan itu menyediakan pretes dan postes, menilai pretes dan postes, dan memberi persentase perbandingan antara hasil pretes dan postes. Nah, makanya di kegiatan evaluasi itu tidak lagi menyiapkan pretest dan postes. Pretest dan postesnya itu sudah siap dari kegiatan 1. Ya. Format pretest dan postes itu yang ada di dalam itu soal-soal itu sudah disiapkan di kegiatan 1. Di minggu pertama itu menyiapkan bahan kayak tadi itu Jain punya. Menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi. Bahan itu termasuk di situ, pretest dan postes. Ya. Jadi di kegiatan 1 itu selain konsultasi kita sudah buat itu format itu. Format pretest dan postes.
Nanti di kegiatannya itu kegiatan sosialisasi tinggal dibagikan, kita bawa itu. Yang kita bawa itu adalah pretest dan posttest serta leaflet. Kita bawa turun, kunjungi ke rumahnya, bagikan pretest, suruh isi dulu. Setelah dia isi, tarik itu, kumpul lagi itu pretest, baru berikan sosialisasi. Bagikan leaflet, berikan sosialisasi. Setelah sosialisasi, bagikan posttestnya kepada 2 orang satu hari itu. Suruh dia isi, ambil, pulang. Tidak usah diolah, besok lagi. Gitu. Nanti pada saat kegiatan evaluasi itu baru diolah. Mengelola. Ya, kumpul pretest dan posttest itu tahapan kegiatan satunya ya. Kegiatan evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan itu tahapannya apa? Kumpul dulu bahan evaluasinya. Apa bahan evaluasinya? Ya, itu pretest dan posttest. Ya. Setelah dikumpul, sandingkan dia atau diidentifikasi namanya. Olah dia. Berapa yang menjawab ini, berapa yang menjawab ini, berapa yang menjawab ini, berapa yang menjawab ini. Baru bandingkan antara pretest dan posttest. Sampai begitu mengolahnya tuh. Iya, Pak. Baru bandingkan dia itu. Berapa persen keberhasilan dicapai. Selesai. Ya. Semua ya, semua begitu ya. Kalau di sekolah pun itu kalau kasih ulangan harian boleh. Nah, kalau tidak menggunakan pretest dan posttest untuk tidak disandingkan begitu, maka katakan misalnya kalau dia harus membuat format apa namanya? Apa format evaluasi satu? Lupa. Yang berisi itu begitu juga. Pertanyaan-pertanyaan begitu. Angket, katakan angket ya. Angket. Ya. Angket itu mungkin berupa isinya di situ misalnya satu pertanyaan 3 jawaban. 3 jawaban. Kalau dia pilih misalnya kalau keberhasilan itu begitu kita nilai ternyata dia sudah mampu memahami apa yang kita sampaikan. Kalau dia paham apa yang kita sampaikan, maka pembandingannya apa? Pembandingan antara isu itu. Ya, tadinya sebelum dilaksanakan kegiatan ini, dia punya kemampuan itu tidak punya minat baca kalau siswa. Tidak ada minat bacanya. Tidak ada minat belajarnya. Tidak termotivasi ke sekolah. Karena kenapa? Dia tidak paham tentang apa yang disampaikan. Materi dia tidak paham. Begitu disampaikan, begitu dinilai ternyata nilainya bagus. Ya, 70% ke atas mampu menjawab soal yang diberikan. Itu perbedaannya. Dikelola 2 soal itu baru diberikan nilai. Baru dipresentasi. Bisa begitu. Tapi kalau sosialisasi paling tepat itu pretest dan posttest. Oke? Nah, gimana lagi, Pak? Mohon izin, Pak, bertanya, Pak. Kasih dulu setelah begitu. Ya. Nah, bagaimana? Misalnya, Pak. Mau tes nilainya? Halo. Iya, Pak. Ya. Coba. Boleh dilihatkan juga nilainya. Ya, kira-kira sudah bisa itu kegiatan kedua ya? Iya, kegiatan kedua nanti saya langsung rubah saja. Iya, berarti mana kita mau lihat nilainya? Pelaksanaan sosialisasi mungkin, Pak. Oke, coba. Buka kegiatan melaksanakan sosialisasi. Kegiatan ketiga ya, melaksanakan kegiatan. Nanti kegiatan kedua aku berarti itu yang membuat leaflet. Boleh. Membagikan pretest kepada wajib pajak. Oke. Nah, kita coba lihat ya.
membagikan free test kepada wajib pajak. Nah, diterimanya format hasilnya diterimanya. Kalau pakai Awantor, ya bisa kan? Terbaginya free test. Terbaginya free test. Ya. Kecuali kalau penyerahan leaflet, ya. Kalau diserahkan berarti dia terima toh. Kalau membagikan itu, ya kan kita yang berjalan melaksanakan. Kalau terbaginya berarti kita. Kalau diterimanya hanya dia di sana. Ingat bahwa yang mengaktualisasikan nilai itu adalah kita. Nah, Kepada penyampaian berlaku dari sosial. Ya, betul. Penyerahan leaflet itu boleh diterimanya leaflet. Tapi sebenarnya hampir semua itu makanya lebih simpelnya itu kalau bisa tidak per tahapan boleh, hanya per kegiatan saja itu outputnya. Terlaksananya sosialisasi. Nah, tapi tidak apa-apa begitu. Yang penting bisa terbaginya format. Nah, coba kita lihat kalau begitu. Coba kalau kita lihat kalau begitu di keterkaitan nilainya. Membagikan free test kepada wajib pajak. Tidak usah pakai agenda itu. Bilang pakai agenda. Terus sebaiknya itu di bawah dia punya agenda 3 itu. Karena agenda 3 itu bicara kegiatan sih. Ya oke lah kalau begitu. Ada garisnya. Supaya tidak lagi terputus tidak apa-apa. Mari kita lihat dulu agenda 3-nya ya. Pelaksanaan sosialisasi. Bagaimana teman-teman? Pelayanan publik menurut Musdalifah? Cocok? pelaksanaan sosialisasi. Ya. Pelaksanaan sosialisasi itu apa cocok pelayanan publik itu? Yang lain? Izin Pak, saya cas laptop dulu. Ya, oke, silakan. Saya ini minta uang sih, banyak uang. Din, minta uang dulu. Wah, ya ada. Ya. Sudah, Pak? Mohon izin Pak, berarti tabel kami ini Pak seperti Musdalifah ini apa ya format kami? Ya, Tergantung kreativitas kita. Tidak ditetapkan seperti itu apa. Mau bikin begitu boleh, mau bikin seperti Jane tadi boleh. Baik Pak. Tidak, mana yang cantik menurut kita? Mana yang gagah menurut kita? Tuh? Mana yang kalau ibaratnya laki-laki mana yang ganteng menurut kita? Kalau bagi laki-laki kira-kira ibaratnya perempuan mana yang cantik menurut dia? Sebagus mungkin, mana yang bagus? Terserah. Tidak apa-apa begitu. Tidak ada ketetapannya, harus begini. Tidak ada. Oke, Mitra. Begitu kan? Oke, baik Pak. Oke. Sip. Sudah, Musdalifah? Sudah? iya Pak.
Ya, coba saya masukkan dulu. Kira-kira terkait itu pelayanan publik dan kegiatan dari sana. Iya, Pak. Yang Kalau lain? di Terkait, Pak. Oke, terkait ya. Bungkus, Iya. bungkus, bungkus dia kalau gitu. Apakah cuma pelayanan publik saja? Melakukan sosialisasi? Tidak ada yang lain? WOG juga, Pak. WOG WOG kah juga, atau Pak. manajemen ASN? Tidak ada? Bisa manajemen ASN, Pak. Kalau di sini, Pak, di penjelasan saya deskripsinya, pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak PBB P2, kegiatan ini berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayan publik, dan WOG, di mana pada kegiatan ini melakukan pendekatan kepada wajib pajak dalam memberikan pelayanan serta memberi saran yang membangun kepada wajib pajak, di mana pada prosesnya perlu menerapkan nilai-nilai di atas dengan tujuan kegiatan akan berjalan dengan baik. Pegawai ASN harus menerapkan sikap profesionalisme. Oh. Kenapa ada manajemen ASN di situ? Apa Saya kaitannya belum, kalau manajemen ASN? ya, Apa kaitannya kalau ada manajemen ASN di situ? ASN. Di penjelasannya. Ada nilai-nilai yang berkaitan dengan tujuan kegiatan, Pak. Kayak etika kita harus sopan. Itu kalau di aneka. Maksud saya di agenda 3 itu. Agenda 3 kan ada 3 kan? Iya. Manajemen ASN, peran publik sama BOG. Kira-kira kalau kegiatan itu apa, sosialisasi itu apa keterkaitannya dengan pegawai? Bersikap profesionalisme. Ya, bisa. Pegawai ASN harus menerapkan sikap profesionalisme. Ya. Terus kalau WOG? Kalau WOG-nya tadi Sudah. Di sana. menerapkan nilai dengan tujuan kegiatan berjalan dengan baik. Kalau WOG itu WOG itu intinya adalah kolaborasi, ya, iya. sinergitas, kerjasama, gotong royong. WOG kan di sini. Ya? Apa kaitannya dengan kegiatan itu? Adakah? Koordinasi, Pak. Koordinasi dengan siapa? Ingat, kita yang koordinasikan kita itu sektor lain ya. Kalau wajib pajak itu adalah pelanggan kita, pelanggannya Musdalifah. Iya, masuk di pelayan publik dia. Iya, tapi kan bukan WOG kan? Iya, Pak. Ya. Berarti WOG manajemen berarti ASN dengan pelayan publik. ya, kalau seperti itu tambah manajemen ASN-nya ya di kolom Iya, sana ya. Iya, saya belum rubah. Ya, gitu. Oke, ya, tambah di situ ya. Nah, coba kita lihat nilai etika publiknya apa. Pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi menurut Zalifa ada sopan, ada ramah, ada saling menghargai, komunikasi yang baik. Ya. Menghargai komunikasi yang baik.
Dari mana itu ya? Menghargai komunikasi yang baik itu? Dari mana peroleh nilai itu ya? Sopan ramah. Ada lalu penjelasannya pas di Ibu Isna, Pak. Bukan, kalau sopan ramah itu oke, saya paham juga. Saling hargai. Ini Pak yang saya jelaskan pertahapan membagikan pretes kepada wajib Nah, pajak. Itu maksudnya coba kita lihat harus dulu di menghargai. etika publik. Etika publik itu kalau di saya ada 14 nilai. Selain 8 nilai yang disampaikan oleh Ibu Isna. Ya. Iya, Nah, Pak. di sana menghargai komunikasi. Kalau di sini kan hanya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tidak ada hanya menghargai komunikasi yang baik. Tidak ada nilai itu. Di sini saling menghargai, komunikasi yang baik. Nilai lama pun tidak ada seperti itu. Izin Pak, boleh kita di-share-kan yang materi yang Bapak punya itu yang aneka Pak, supaya kita sama ini semua. Eh, Coba siapa yang bisa buka di link penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN. Coba pakai HP coba. Penerapan nilai-nilai dasar profesi di Google ya. Dapat. Dapat Pak. Nah, coba buka etika publiknya. Dapat. Dapat Pak. Ada. Ada Pak. Ya, 14 nilai ya. Iya 14. Nah, itu berat. Ya, itu sudah.
Selain 8 nilai itu, ya, selain 8 nilai, ada juga nilai itu. 14 nilai. Nah, kalau dilihat Musdalifah punya saling menghargai, komunikasi yang baik. Tidak ada di nilai itu. Tidak ada saling menghargai, komunikasi yang baik. Tidak ada. Artinya, jangan sampai ditanya penguji, dari mana kau dapatkan itu? Karena kalau pengujinya kita itu nanti dia tanya begitu. Coba lihat di mana adanya. Nah, makanya saya kasih tahu dari awal. Coba download itu. Baru print out. Ya, ganti itu. Jadi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kasih di belakangnya etika publik itu ya. Itu mata pelatihan, bukan nilai. Karena diminta setelah nilai. Tidak apa-apa sudah itu. Sopan, ramah, ya. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, baru pindahkan itu etika publiknya. Yang di bold itu nilai, bukan mata pelatihan. Dalam kurung etika publik ya. Nah, begitu nanti semua itu IPA ya. Begitu semua yang ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ini ada kan akuntabilitas, etika publik ada. Tapi aku etika publik di kolom 2 itu di saja di delete. Berarti dia ini Pak, satu saja, tidak Ya, bertahapan dijelaskan. pertahapan. Makanya itu tahapan kedua itu penyerahan leaflet itu coba di apa namanya di enter ke bawah dia setelah nomor 4 ini, setelah apa ini etika publik itu yang keempat, ada 2 etika publik kan. Coba hapus yang nomor 4 itu. Nomor 4, Ya, nomor 4 ini itu masih terulang kan etika publik itu ya. Coba hapus ini. Delete itu ya. Nah, etika publik sopan. Sana lagi masih ada etika publik, padahal di atas itu sudah etika publik. Oh, mana itu? Ya, komitmen mutu efektif. Itu dibalik juga ya, efektif dalam kurung komitmen mutu. iya Pak. Ya, anti korupsi berarti kerja keras anti korupsi. Nah, tidak lain, tidak lagi lain. Coba balik memang itu. Kayak tadi. Efektif dulu baru dalam kurung komitmen mutu ya, coba balik. Efektifnya di boleh, efektifnya di boleh. Anti korupsi juga ya. Kalau mau tidak pakai nomor dia, pakai garis datar saja. Iya, Pak. Datar sopan itu sampai pada etika publik. Garis datar berikutnya efektif dalam kurung komitmen mutu. Boleh juga kalau ditaruh 2 di situ efektif. Boleh, terserah mana yang lebih bagus.
Di efektifnya itu efektifnya, di efektif. Mau dipakai apa? Pakai nomor. Kalau pakai nomor, kasih nomor 2 saja di situ. Di sini di efektif. Iya, iya. Karena itu kan sudah lain mata pelatihan. Berarti ini kerja keras yang nomor 3. Pakai huruf besar E-nya itu ya. Pakai huruf besar E-nya itu ya. Begitu juga di atas itu sopannya. Jam 11:30 di awal jam 10. Jadi begitu semua ya. Ya, kawan-kawan lainnya ya. Begitu kira-kira menempatkannya itu. Seperti yang Musdalifah punya ini ya. Ditempatkan kalau tidak pakai garis datar, pakai huruf tidak apa-apa. Nah, nanti setelah coba etika publik yang nomor 2 coba delete saja itu. Nah, delete saja karena sudah ada di atas kan. Nah, terus ke bawah, ke bawah. Terus akuntabilitas ada ya ke atas saja dulu. Nah. Oke, stop saja dulu. Nanti sebentar diperbaiki nomornya. Coba kasih di sini dulu kau punya, dikasih kolom 3. Kursor kasih kolom 3. Ya, kasih di kolom 3 di sini di tahapan. Kolom 3. Ya, ini kolom 3. Di Kolom 4 tahapan. itu. Ya, di situ. Bukan. Di sebelahnya lagi, Kolom 3. Ya, di situ. Kasih di belakang pajak itu. Yang di tahapan 1. Coba kasih di wajib pajak itu kursornya, pajak. Ya, coba enter. Terus sampai di bawah komitmen mutu ini. Coba enter terus. Terus. Lagi. Terus. Lagi di kolom 3. Terus. Satu kali lagi. Nah, nanti sejajar itu juga, begitu juga di sini, di apa namanya ini, di kolom 4-nya. Coba kasih di pajak itu. Di pajak, ya di situ. Ya. Ya, coba enter. Terus. Nah, begitu kira-kira. Ini yang di kolom 5 itu nilai yang semua yang mau diaktualisasikan yang relevan dengan tahapan 1. Nanti masuk lagi nilai apa lagi yang di tahapan 2 itu. Paham kira-kira maksud saya? Iya, Pak. Nah, begitu membuatnya. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, karena kita waktu sudah, saya jam 10 sudah harus masuk di kelas lain. Lagi 10 menit ini. Kita sudahi dulu ya. Betul teman-teman. Pak Muiz ini punya banyak kelas. Oke, saudara. Kita sudahi dulu ya. Silakan di stop dulu, nanti buat sendiri. Ya, Makasih Pak Pak ya, Muiz. nanti buat sendiri. Ya, terima kasih banyak ya. Semua teman-teman terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Nanti boleh dikomunikasikan melalui HP lagi. Ya. Oke deh. Terima kasih semuanya ya.
Saya izin live ya. Iya Pak. Oke, Pak Rahmat. Terima kasih Pak Muis ya. Oke. Pak Muis kayaknya ditunggu di Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bangkep nih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau tidak ada, silakan melengkapi tulisan Bapak Ibu. Ya. Silakan melanjutkan pada aktivitas selanjutnya dan kita ketemu di hari Senin untuk ujian. Jangan lupa upload sesuai ketentuan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat